Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapakah kita? Begitulah kita memberikan dampak bagi lingkungan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Menjadi saksi Kristus selain kita memberitakan kabar baik, diri kita pun sendiri haruslah menjadi kabar baik bagi orang-orang lain. Salah satu hal yang harus nyata dari kehidupan orang percaya adalah orang percaya haruslah menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Mengapa demikian? Karena Kristus datang ke dalam dunia untuk memberikan damai sejahtera karena Dia adalah Raja Damai. Pertama-tama manusia berdamai dengan Allah di dalam Kristus. Kemudian manusia berdamai dengan dirinya dan ia dapat berdamai dengan orang lain dan membawa damai bagi lingkungannya. Saudara-sudahkah saudara menjadi agen damai sejahtera dimanapun saudara berada? Mari kita membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-30. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup, dan rakyat belum berkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin dan mengatakan sesuai dengan perintah raja. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Lalu bangunlah mereka menjauhkan mesbah-mesbah yang ada di Yerusalem, juga semua mesbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing, sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar dan Zebulon, tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu
kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya. Walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar, sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh jemaat sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi. Dan seluruh jemaah yang datang dari Israel serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu, para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Hizkia melakukan hal yang tidak biasa. Dia mengajak bangsa Israel untuk merayakan Paskah di kota Yerusalem bersama dengan bangsa Yehuda. Saudara, hal ini tidak pernah terjadi setelah Raja Salomo dan Hizkia. Dia adalah raja yang pertama melakukan ibadah bersama antara Yehuda dan Israel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, bagaimana kondisi kerohanian kita, begitulah kita memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Saudara, sejak zaman Rehabeam, maka Israel terbagi 2, utara dan selatan, Yehuda dan Samaria. Dan saudara, kedua bangsa yang bersaudara ini tidak pernah akur dan peperangan suka terjadi di antara mereka. Tapi kali ini Raja Hizkia, Raja Yehuda, bukannya mengajak berperang, tetapi mengajak orang-orang Israel untuk merayakan Paskah bersama di Yerusalem. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa, bukan? Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Saudara, memang Alkitab mengatakan bahwa Raja Hizkia adalah raja yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Saudara, di sini kita belajar, siapakah kita itu menentukan dampak apa yang kita berikan kepada sekitar kita. Atau dengan bahasa lain, bagi kita orang percaya, bagaimana kondisi kerohanian kita. Begitulah kita memberikan dampak bagi orang-orang sekitar kita. Karena kita tidak pernah memberikan dampak yang berbeda dengan keberadaan kita, bukan? Saudara, kehidupan rohani itu memiliki kuasa yang menggerakkan kita, memberikan pengaruh. Dan tentu pengaruh rohani, atau pengaruh Kristus, atau pengaruh Roh Kudus bagi lingkungan kita. Kita yang sudah mengalami damai sejahtera Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera itu, pastilah kita memberikan impact damai sejahtera bagi lingkungan kita. Bukan saja memberikan impact damai sejahtera bagi lingkungan kita, kita menjadi pembawa damai itu. Bahkan kita membawa orang-orang berdamai dengan Tuhan ketika kita memberitakan kabar baik. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Hizkia yang takut akan Tuhan.
Saudara, jikalau engkau dan saya ingin memberikan impact sebagai saksi Kristus, maka kita mulai dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita mulai dengan kerohanian kita. Karena disitulah saudara-saudara, Roh Kudus memberikan kita kuasa supaya kita memberikan pengaruh, yaitu pengaruh daripada Injil bagi lingkungan kita. Yang kedua, saudara, tidak ada jalan kelepasan dari perbudakan kuasa dosa, kecuali seseorang itu datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata, sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang menawan mereka. Sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Saudara, apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia kepada orang Israel, saudara? Ketika dia berkata, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Saudara, dimaksudkan adalah rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, supaya orang Israel beribadah ke sana. Saudara, Raja Hizkia memberitahukan, jikalau bangsa Israel melakukan itu, maka murka Allah surut, dan anak-anak mereka yang tertawan itu bisa kembali ke negeri mereka, karena Allah itu pengasih dan penyayang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada orang-orang yang mendengar dia, rubuhkanlah bait suci ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Lalu Alkitab mengatakan yang dimaksud Tuhan Yesus adalah tubuhnya sendiri, yaitu dia mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada kelepasan daripada perbudakan kuasa dosa. Tidak ada kelepasan dari murka Allah. Tidak ada kelepasan daripada kuasa hukum Taurat. Dan tidak ada kelepasan daripada kuasa maut. Semua itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Dia, maka kita dilepaskan daripada tawanan kuasa dosa, tawanan kuasa maut, dan tawanan kuasa daripada hukum Taurat. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan dalam Galatia pasal 1 ayat 3-4 mengatakan demikian. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudara, Yesus Kristus, Dialah yang dapat melepaskan kita dari dunia yang jahat ini, yang mengekang kita, yang menawan kita. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 15, 56-57 mengatakan, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, tidak ada seorang manusia yang bisa lepas daripada sengat maut itu, yaitu dosa. Dan dosa itu membawa orang kepada kebinasaan. Dan Alkitab katakan, kita bersyukur karena Kristus, Dialah yang memberikan kita kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang fana. Namun, hidup manusia bukan berhenti hanya sampai di dunia ini. Tapi manusia ada kekekalan. Saudara, ketika kita diperdamaikan oleh darah Yesus, diampuni dosa kita, maka kita punya masa depan yang cemerlang, yaitu kita memiliki hidup yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada kelepasan daripada perbudakan dosa, daripada kuasa maut, kecuali
oleh Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah, Sang hidup itu. Hanya Dia satu-satunya yang dapat memberikan kepada engkau dan saya hidup yang kekal. Dan melepaskan kita daripada kuasa dosa. Dan kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Supaya kami boleh memiliki iman. Karena kami mendengar firman daripada Kristus yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.